Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika. Pada video kali ini saya akan bagikan resep kue pukis dengan takaran 500 gram. Nah, ini cocok banget teman-teman jadikan ide jualan ya, karena resepnya anti gagal banget. Di satu resep ini dapatnya juga banyak banget, dan pastinya anti gagal resepnya. Dan untuk rasa jangan diragukan, beneran enak banget, super empuk dan lembut banget. Dan pastinya layak jual ya. Nah, untuk cara bikinnya, ikutin video ini sampai selesai. Nah, di langkah awal kita akan rebus santan sebanyak 670 ml. Saya gunakan api yang sedang aja. Nah, selanjutnya kita akan tuang 670 ml santan di dalam panci. Saya gunakan santan murni yang dibeli di pasar ya teman-teman. Kurang lebih takaran 1 butir kelapa, tambahkan juga 1 lembar daun pandan. Nah, selain itu teman-teman juga bisa menggunakan santan instan ya teman-teman. Bisa ditambahkan dengan air. Lanjut kita aduk dan kita masak sampai santannya ini mendidih, gunakan api yang sedang aja. Nah, kalau udah mendidih seperti ini, kita matikan api kompornya dan kita sisihkan ditunggu dingin dulu. Oke, selanjutnya kita akan didihkan air, kita akan lelehkan juga 200 gram margarin. Saat ngetim kita gunakan apinya yang kecil aja ya, sambil terus kita aduk. Oke, kalau udah seperti ini kita matikan apinya ya teman-teman. Lanjut kita aduk rata kembali sampai margarinnya ini meleleh. Kalau udah meleleh, kita akan angkat dan sisihkan, ditunggu dingin dulu sebelum digunakan. Selanjutnya di dalam wadah siapkan 2 butir telur, tambahkan 300 gram gula pasir. Lanjut tambahkan juga setengah sendok teh vanili bubuk. Dan kita mixer dengan kecepatan rendah sampai gulanya larut. Nah, setelah gulanya larut, setelah itu kita tambahkan santan yang udah kita dinginkan tadi, ditambah juga dengan 500 gram tepung terigu protein sedang, kita masukin bertahap ya. Kita selingin aja antara tepung dan air santannya. Nah, selanjutnya kita akan mixer dengan kecepatan rendah aja asal tercampur. Lanjut kita masukin lagi air santan dan tepungnya. Jadi kita masukin secara bergantian, lakukan sampai tepungnya habis. Nah, selanjutnya tambahkan setengah sendok teh baking powder, 1,5 sendok teh ragi instan atau setara 7 gram. Lanjut kita mixer kembali. Nah, karena adonannya ini masih agak berat, jadi saya tambahkan lagi air santannya. Dan lanjut kita mixer kembali kurang lebih 5 menitan ya teman-teman, sampai adonannya licin dan lembut. Nah, kita matikan mixernya, rapikan dulu bagian pinggir-pinggirannya ya teman-teman, biar tercampur semuanya.
Lanjut kita mixer kembali sampai benar-benar lembut. Nah, kalau udah kita matikan mixernya. Sekarang kita akan masukin sisa santannya tadi. Lanjut kita mixer kembali dengan kecepatan rendah aja, tapi sebelumnya kita aduk dulu. Nah, terakhir kita tambahkan margarin cair yang udah kita dinginkan sebelumnya. Lanjut kita mixer kembali sampai semua bahan sedikit tercampur. Nah, ini udah cukup ya teman-teman, kita matikan mixernya. Lanjut kita akan aduk menggunakan spatula. Biar warnanya bagus, saya akan tambahkan sedikit pewarna makanan kuning. Lanjut kita campur rata. Nah, ini udah cukup. Setelah itu akan kita tutup dan kita diamkan selama 1 jam sampai mengembang ya teman-teman. Menggunakan plastik wrap atau kain bersih juga boleh. Nah, setelah 1 jam kita diamkan, ini udah mengembang banget. Lalu kita aduk menggunakan spatula untuk memecah gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan. Nah, ada gelembung-gelembung seperti ini ya teman-teman. Ini kita aduk terus. Kalau udah siap untuk kita panggang, sebelumnya kita siapkan teflonnya, panaskan dulu ya. Kalau udah benar-benar panas, kita oles dengan margarin. Dan di sini untuk teflonnya saya alas menggunakan seng ya, biar nanti nggak gampang gosong. Kalau udah benar-benar panas, kita tuang adonan sepertiga dari cetakannya aja, soalnya nanti akan mengembang ya teman-teman. Dan ini lanjut kita tutup ya teman-teman sampai kuenya benar-benar matang. Kita gunakan api sedang cenderung kecil aja. Setelah beberapa menit kita cek, ini udah matang ya teman-teman, bagian atasnya udah kering dan gembul banget. Dan kue pukisnya ini wangi ya teman-teman. Dan langsung aja kita keluarkan dari cetakannya. Jadi kalau dicek bagian samping-sampingnya udah kecoklatan, itu tandanya kuenya juga udah mateng dan permukaannya udah kering. Kita akan angkat satu persatu. Hasilnya cantik banget ya teman-teman, persis sama dengan kue pukis yang dijual di luaran sana ya. Nah, ini dia kue pukisnya udah jadi semuanya. Di satu resep ini dapatnya banyak banget ya teman-teman. Kue pukisnya juga matangnya merata. Hasilnya cantik banget, juga gembul. Resep pukis yang satu ini saya rekomendasikan banget buat teman-teman cobain di rumah ya. Karena ini anti gagal. Yuk sekarang coba kita lihat gimana hasilnya. Saya ambil satu. Nah, dari tampilannya aja ini udah menarik ya.
apalagi dijadikan ide jualan. Ini matangnya merata, empuk. Dan soal rasa beneran enak banget dan super lembut. Teman-teman wajib coba resep ini ya. Nah, sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika. Nah, di video kali ini saya akan bikin kue pukis super empuk dan super lembut. Ini adalah kue pukis pandan keju. Bikinnya sangat gampang dan pastinya anti gagal juga. Dapatnya banyak banget ya di satu resep ini. Nah, bagi pemula jangan takut gagal dulu untuk nyobain di rumah. Nah, ini juga cocok teman-teman jadikan ide jualan ya teman-teman, karena rasanya enak banget, wangi, karena terbuat dari air pandan asli ya. Nah, mau tahu cara bikinnya, ikutin video ini sampai selesai. Oke, pertama kita akan bikin dulu jus pandannya. Siapkan 7 lembar daun pandan dipotong-potong kecil seperti ini dan 100 ml air matang. Ini akan kita blender ya teman-teman. Nah, kalau udah di blend seperti ini, kita saring dulu ya. Nah, di sini saya langsung remas aja ya teman-teman, karena agak lama ya kalau menggunakan sendok kayak gini. Nah, kalau diremas kayak gini airnya tuh banyak. Nah, ini totalnya jadi 100 ml ya teman-teman. Kita sisihkan dulu. Oke, selanjutnya kita akan lelehkan 200 gram margarin ya. Nah, ini udah saya lelehkan juga dan ini kita sisihkan dan tunggu dingin dulu sebelum digunakan. Selanjutnya kita akan didihkan air santan sebanyak 570 ml. Saya gunakan santan instan 65 ml ditambah air. Nah, ini lanjut kita masak menggunakan api sedang aja sambil terus diaduk sampai mendidih biar nanti nggak pecah santan. Nah, kalau udah mendidih seperti ini matikan api. Ditunggu dingin dulu atau hangat kuku sebelum digunakan. Nah, selanjutnya kita akan bikin adonan. Siapkan 2 butir telur di dalam wadah, lalu tambahkan 320 gram gula pasir. Ini akan kita mixer dengan kecepatan rendah aja sampai sedikit mengembang ya teman-teman dan gulanya larut. Nah, kalau udah seperti ini, gulanya belum larut semua ya teman-teman. Kita akan tambahkan 500 gram tepung terigu protein sedang. Kita masukin bertahap dan diselingi dengan air santan yang udah kita masak tadi. Ini udah dingin ya teman-teman. Lanjut kita mixer dengan kecepatan sedang aja. Nah, ini saya masukin lagi tepung dan air santan ya teman-teman. Jadi di sini air santannya nggak saya tuang semua dulu. Jadi kita masukin bertahap. Nah, ini untuk tepungnya saya tuang semua. Ditambahin juga dengan air santan sedikit. Nah, lanjut kita mixer sampai adonannya ini lembut. Nah, kalau udah, sekarang kita akan tambahkan setengah sendok teh baking powder, 1,5 sendok teh ragi instan. Dan ini lanjut kita mixer kembali dengan kecepatan rendah aja selama 5 menit ya teman-teman.
Nah, kalau adonan udah licin dan lembut seperti ini, kita akan tuang sisa air santan dan air pandan tadi ya. Lanjut kita mixer kembali dengan kecepatan rendah aja sampai tercampur. Selanjutnya kita akan tambahin margarin yang udah kita lelehkan sebelumnya, pastikan udah dingin ya. Lanjut kita mixer kembali sampai semua tercampur. Oke, kalau udah, di sini saya tambahin sedikit pasta pandan ya dan sedikit pewarna hijau muda. Nah, tadi karena pewarna hijau mudanya terlalu banyak, saya kurangi ya teman-teman. Karena udah ditambahin pasta pandan juga. Takutnya warnanya terlalu hijau dan gak cantik. Nah, ini lanjut saya mixer kembali dengan kecepatan rendah asal tercampur aja. Oke, kalau udah matikan mixer, lanjut diaduk rata menggunakan spatula. Rapikan dulu bagian pinggirannya. Nah, ini kita aduk rata sampai benar-benar tercampur. Kalau udah, tinggal kita tutup dan kita biarkan selama 1 sampai 1,5 jam ya teman-teman, sampai mengembang 2 kali lipat. Nah, ini saya diamkan selama 1,5 jam ya teman-teman, jadi lebih mengembang lagi. Nah, ini dia hasilnya, kita buka. Lanjut diaduk rata lagi ya teman-teman, sampai nanti gelembungnya ini berkurang. Nah, begini hasilnya kalau udah diaduk. Ini lanjut kita akan masak, panaskan cetakan ya teman-teman. Kita gunakan api yang kecil aja. Kalau udah panas, oles dengan sedikit margarin ke semua permukaan cetakan. Nah, kalau bener-bener panas, tuang aja langsung adonan. Saya tuang 3/4 bagian dari cetakan ya. Nah, ini sepertinya terlalu penuh ya teman-teman. Jadi nanti akan keluar-keluar ya adonannya, jadi nggak bagus atau meluber keluar. Jadi adonannya dikurangi aja sedikit lagi ya teman-teman dari yang ada di video, teman-teman bisa lihat. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Jadi terlalu banyak dituang adonan, kurang bagus ya teman-teman, hasilnya dia melebar keluar, jadi kurang rapi, berantakan gitu. Jadi sebaiknya diisi seperti ini, jangan terlalu penuh ya teman-teman. Nah, ini lanjut kita masak, kita gunakan api kecil aja. Nah, ini contoh dari kue yang tadi ya, terlalu besar dan berantakan teman-teman. Nah, kalau udah setengah matang, yang kita panggang yang kedua kali, yang ini bagus ya teman-teman, nggak berantakan gitu, jadi adonannya pas. Selanjutnya saya tambahin keju ya teman-teman, jadi ini opsional aja, boleh ditambahin topping, boleh enggak. Nah, kalau udah, lanjut kita panggang kembali sampai benar-benar matang dan permukaannya ini kering ya teman-teman. Nah, sepertinya ini udah matang, langsung aja kita keluarkan. Nah, bagian samping dan bawahnya juga udah kecoklatan gitu, langsung aja kita angkat. Ini matangnya bagus dan merata ya, karena di bagian bawahnya saya alas juga dengan seng gitu, biar dia nggak gampang gosong ya teman-teman. Nanti lanjut akan kita panggang kembali untuk sisa adonan, tapi sebelumnya cetakannya dibersihkan dulu atau dibuang-buang dulu sisa-sisa dari adonan dan dioles lagi dengan sedikit margarin ya. Nah, ini dia kue pukis pandan kejunya udah jadi. Di satu resep dapatnya 40 piece ya teman-teman. Jadi untuk takaran 500 gram tepung dapatnya juga banyak.
Pastinya cocok banget dijadikan ide jualan. Oke, sekarang langsung aja kita cobain, kita ambil satu kuenya. Nah, ini tuh matangnya merata ya teman-teman, karena kita menggunakan api kecil. Kue pukisnya juga wangi banget, ini empuk. Coba kita potong ya. Nah, kelihatan dalamnya ini lembut banget teman-teman. Rekomenin banget resepnya, teman-teman wajib cobain di rumah. Rasanya enak banget, wangi, pokoknya mantep banget deh, manisnya juga pas. Nah, sekian dulu video dari saya, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.